Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 melalui video ini akan mempresentasikan materi terkait value chain dan strategi sistem informasi. Sebelum itu, izin saya perkenalkan nama-nama anggota kelompok 7 ini. Yang pertama ada Dia Fitriani, yang kedua saya sendiri Agus Gunawan, yang ketiga Erlini Nurrohmah, yang keempat Ibet Wardana, dan terakhir Reza Agis Lutfiani. Baik, selanjutnya, value chain atau rantai nilai merupakan rangkaian kegiatan bisnis yang dilakukan untuk menambah nilai pada produk atau jasa diproduksi. Penambahan nilai ini biasanya akan diberikan pada setiap langkah atau tahapan produksinya, mulai dari pemilihan bahan baku, proses produksi, pemasaran, sampai kegiatan distribusinya. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Michelle Porter dalam bukunya yang berjudul Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance pada tahun 1985. Fungsi value chain. Di bawah ini adalah fungsi value chain yang penting untuk diketahui. Yang pertama, meningkatkan loyalitas konsumen. Yang kedua, memperoleh pemasukan dalam jangka waktu yang panjang. Yang ketiga, memudahkan perusahaan dalam melakukan penelitian dan pengembangan produk. Lalu, mempermudah perusahaan dalam merancang produk yang berkualitas, mengefisiensi biaya dan jumlah produksi, membuka peluang pasar dan meningkatkan proses penjualan produk. Dan yang terakhir, mengidentifikasi aktivitas dalam sistem produksi sehingga dapat mengetahui kelemahan dan kekurangan yang terdapat di dalamnya. Komponen utama. Yang pertama, aktivitas utama atau primary activities. Kategori value chain yang terlibat langsung dalam proses produksi dan penjualan produk yaitu inbound logistik, operations, outbound logistik, marketing dan sales, dan service. Yang kedua, aktivitas pendukung atau support activities. Aktivitas yang tidak langsung terlibat langsung dalam proses produksi, tapi mendukung primary activities agar bisa berjalan secara efisien. Yang pertama ada human resource management, yang kedua technology development, dan yang terakhir procurement. Tujuannya yaitu yang pertama menciptakan nilai tambah bagi pelanggan. Tujuan ini berfokus pada bagaimana organisasi dapat memberikan nilai tambah yang signifikan bagi pelanggan. Nilai tambah ini dapat berupa kualitas produk yang lebih baik, layanan yang lebih cepat, atau solusi yang lebih efektif. Dengan demikian, pelanggan akan lebih puas dan loyal terhadap organisasi serta lebih mungkin untuk merekomendasikan produk atau layanan tersebut kepada orang lain. Yang kedua, mengoptimalkan proses internal. Tujuan ini berfokus pada bagian organisasi dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses internalnya. Proses internal yang optimal dapat meningkatkan produktivitas, mengurangi biaya, serta meningkatkan kualitas produk atau layanan. Dengan demikian, organisasi dapat lebih efektif dalam mencapai tujuan dan meningkatkan kompetensi dalam industri yang dipilih. Baik, materi selanjutnya kita akan membahas mengenai analisis rantai nilai atau value chain analysis. Adalah suatu metode yang digunakan untuk memahami dan meningkatkan kinerja organisasi dengan cara mempelajari dan mengoptimalkan proses yang terlibat dalam penghasilan produk atau layanan. Di antaranya ada identifikasi aktivitas bernilai. Tahapan ini melibatkan analisis detail terhadap semua aktivitas yang terlibat dalam penghasilan produk atau layanan. Aktivitas yang bernilai adalah aktivitas yang memiliki dampak signifikan terhadap kualitas produk, biaya, dan efisiensi. Identifikasi aktivitas bernilai ini membantu organisasi untuk memahami mana aktivitas yang paling penting dan mana yang dapat ditingkatkan. Lalu ada evaluasi efisiensi dan efektivitas. Tahapan ini melibatkan evaluasi terhadap aktivitas, efisiensi, dan efektivitas setiap aktivitas yang teridentifikasi.
Efisiensi berfokus pada bagaimana organisasi dapat mengurangi biaya dan meningkatkan produktivitas, sedangkan efektivitas berfokus pada bagaimana organisasi dapat mencapai tujuan dengan cara yang efektif. Evaluasi ini membantu organisasi untuk mengetahui mana aktivitas yang perlu ditingkatkan dan mana yang perlu dihapus. Lalu ada peningkatan dan inovasi aktivitas. Tahapan ini melibatkan upaya untuk meningkatkan dan menginovasikan aktivitas yang teridentifikasi. Peningkatan dapat dilakukan dengan cara meningkatkan efisiensi dan efektivitas, sedangkan inovasi dapat dilakukan dengan cara mengembangkan teknologi baru, mengubah proses, atau menciptakan produk atau layanan yang lebih inovatif. Peningkatan dan inovasi aktivitas membantu organisasi untuk meningkatkan kualitas produk, meningkatkan kompetensi, dan meningkatkan keunggulan kompetitif. Nah, di strategi value chain digunakan perusahaan untuk mengoptimalkan setiap elemen yang ada di rantai nilai di produk atau jasa mereka dengan maksud untuk mencapai keunggulan kompetitif, efisien, operasional, dan mengurangi biaya. Ada beberapa strategi value chain yang dapat diterapkan. Di antaranya ada strategi diferensiasi. Nah, strategi diferensiasi ini berfokus pada penciptaan produk atau jasa yang lebih unik dan memiliki nilai tambah lebih tinggi dibandingkan dengan kompetitor. Lalu ada strategi keunggulan biaya. Selain menciptakan produk yang unik, strategi selanjutnya adalah dengan menawarkan harga yang relatif terjangkau sehingga dapat memenangkan kompetisi di pasar. Lalu ada strategi keunggulan bersaing. Ini adalah pendekatan yang mengukur profitabilitas, keuntungan perusahaan, dan kompetitor sebagai tolak ukur keberhasilan dalam menguasai industri pasar. Nah, setelah kita membahas mengenai analisis sistem value chain, kita akan membahas mengenai strategi sistem informasi. Nah, sistem informasi dalam konteks strategi bisnis adalah suatu sistem yang terdiri dari infrastruktur teknologi informasi, aplikasi, manajemen data, dan keamanan yang bekerja sama untuk mendukung keputusan bisnis dan operasional organisasi. Dalam konteks strategi bisnis, sistem informasi berfungsi sebagai fondasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas layanan bisnis. Nah, setelah kita mengetahui apa itu strategi sistem informasi, strategi informasi ini memiliki beberapa komponen, yaitu komponen strategi sistem informasi terdiri dari infrastruktur TI, aplikasi sistem informasi, manajemen data, dan keamanan dan privasi. Nah, untuk infrastruktur TI adalah dasar dari sistem informasi yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan yang digunakan untuk mendukung operasional sistem informasi. Infrastruktur TI harus stabil, cepat, dan dapat diandalkan untuk memastikan kinerja sistem informasi yang optimal. Lalu ada aplikasi sistem informasi adalah program yang digunakan untuk mendukung kegiatan bisnis dan operasional organisasi. Aplikasi ini dapat berupa sistem manajemen, sistem akuntansi, sistem supply chain, dan lain-lain. Aplikasi harus sesuai dengan kebutuhan bisnis dan dapat diintegrasikan dengan sistem lainnya. Lalu ada manajemen data. Manajemen data adalah proses yang digunakan untuk mengumpulkan, mengelola, dan menyimpan data yang diperlukan untuk operasional bisnis. Manajemen data harus dilakukan secara efektif untuk memastikan bahwa data yang diperlukan tersedia secara tepat waktu dan akurat. Lalu yang paling penting adalah keamanan dan privasi. Nah, keamanan dan privasi ini adalah aspek yang sangat penting dalam sistem informasi. Keamanan sistem informasi harus dilindungi dari ancaman keamanan yang berkembang, seperti serangan cyber, pencurian identitas, dan penyalahgunaan data. Data harus dijaga untuk memastikan bahwa data pribadi individu tidak bocor dan tidak digunakan untuk tujuan yang tidak sah. Itu adalah beberapa komponen strategi sistem informasi. Peran dalam bisnis. Yang pertama, mendukung pengambilan keputusan. Sistem informasi berperan sebagai sumber informasi yang akurat dan tepat waktu untuk mendukung pengambilan keputusan oleh manajemen dan staf organisasi. Yang kedua, meningkatkan efisiensi operasional. Sistem informasi berperan dalam meningkatkan efisiensi operasional organisasi dengan cara mengoptimalkan proses bisnis, mengurangi biaya, dan meningkatkan produktivitas. Yang ketiga, mendorong inovasi produk dan layanan.
Sistem informasi berperan dalam mendorong inovasi produk dan layanan organisasi dengan cara memberikan akses ke data yang akurat dan tepat waktu, serta membantu dalam analisis pasar dan analisis kompetitor. Berikutnya ada penerapan sistem informasi. Yang pertama ada IRP. IRP adalah suatu sistem informasi yang digunakan untuk mengelola dan mengintegrasikan berbagai fungsi bisnis, seperti manajemen sumber daya, manajemen keuangan, dan manajemen operasional. Yang kedua ada CRM. CRM adalah suatu sistem informasi yang digunakan untuk mengelola interaksi dengan pelanggan, seperti pelacakan penjualan, pelacakan customer, dan memberikan layanan pelanggan yang lebih baik. Yang ketiga ada SCM. SCM adalah suatu sistem informasi yang digunakan untuk mengelola rantai pasokan seperti pengelolaan stok, pengiriman barang, dan pelacakan pesanan. Berikutnya ada tren dan inovasi. Yang pertama ada big data dan analistik, yang kedua ada cloud computing, yang ketiga ada Internet of Things atau IoT, yang keempat ada artificial intelligence atau AI. Yang pertama, Big Data dan Analistik. Big Data dan Analistik adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data yang besar dan kompleks. Big Data Analistik memungkinkan bisnis untuk memahami perilaku pelanggan, mengidentifikasi tren pasar, meningkatkan efisiensi operasional, dan mengoptimalkan pengambilan keputusan. Dengan demikian, Big Data Analistik membantu bisnis untuk membuat keputusan yang lebih baik dan efektif. Contohnya, Netflix menggunakan Big Data Analistik untuk memahami perilaku pengguna dan meningkatkan rekomendasi film yang sesuai. Yang kedua, ada cloud computing. Adalah suatu teknologi yang memungkinkan pengguna untuk mengakses dan menggunakan sumber daya komputasi, penyimpanan, dan jaringan melalui internet. Cloud computing memungkinkan bisnis untuk meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya, dan meningkatkan kecepatan pengembangan aplikasi. Dengan demikian, cloud computing membantu bisnis untuk menjadi lebih fleksibel dan adaptif. Contohnya, Dropbox menggunakan cloud computing untuk menyimpan dan mengolah file yang besar dan kompleks. Yang ketiga itu ada Internet of Things. Adalah suatu teknologi yang memungkinkan perangkat untuk terhubung dan berkomunikasi dengan satu sama lain melalui internet. IoT membantu bisnis untuk meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan kualitas layanan, dan meningkatkan keunggulan kompetitif. Dengan demikian, IoT membantu bisnis untuk menjadi lebih cerdas dan adaptif. Contohnya, smart home menggunakan IoT untuk menghubungkan perangkat rumah seperti lampu, AC, dan TV untuk diatur secara remote. Berikutnya, yang keempat ada artificial intelligence atau AI. Adalah suatu teknologi yang memungkinkan mesin untuk berpikir dan berperilaku seperti manusia. AI membantu bisnis untuk meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan kualitas layanan, dan meningkatkan keunggulan kompetitif. Dengan demikian, AI membantu bisnis untuk menjadi lebih cerdas dan adaptif. Contohnya, Amazon Alexa menggunakan AI untuk berkomunikasi dengan pengguna dan melakukan tugas seperti mengatur jam, mengatur musik, dan memberikan informasi. Untuk yang selanjutnya ada biaya implementasi. Biaya implementasi teknologi informasi dapat menjadi tantangan yang signifikan bagi organisasi. Biaya ini dapat meliputi biaya perangkat keras, perangkat lunak, biaya pengembangan, biaya pelatihan, dan biaya lainnya. Biaya implementasi yang tinggi dapat menjadi hambatan bagi organisasi untuk mengadopsi teknologi informasi yang baru. Kemudian ada keamanan cyber, adalah suatu tantangan yang sangat penting dalam teknologi informasi. Keamanan cyber meliputi ancaman seperti serangan cyber, pencurian identitas, dan penyalahgunaan data. Keamanan cyber harus dijaga secara ketat untuk memastikan bahwa data organisasi tidak bocor dan tidak digunakan untuk tujuan yang tidak sah. Selanjutnya ada perubahan organisasi. Adalah suatu tantangan yang signifikan dalam implementasi teknologi informasi. Perubahan organisasi meliputi perubahan budaya, perubahan struktur, dan perubahan proses bisnis. Perubahan organisasi harus dilakukan secara efektif untuk memastikan bahwa teknologi informasi dapat diintegrasikan dengan baik dan dapat meningkatkan kinerja organisasi. Untuk yang selanjutnya ada hubungan antara value chain dan strategi sistem informasi. Yang pertama ada integrasi sistem informasi dalam rantai nilai.
adalah suatu proses yang memungkinkan sistem informasi untuk berkomunikasi dengan berbagai departemen dan bagian organisasi. Dengan demikian, sistem informasi dapat membantu dalam meningkatkan koordinasi antar departemen dan meningkatkan efisiensi operasional. Contoh, perusahaan yang ingin mengintegrasikan sistem informasi keuangan, sistem informasi produksi, dan sistem informasi logistik untuk meningkatkan efisiensi operasional dan meningkatkan koordinasi antar departemen. Yang selanjutnya ada mengoptimalkan aktivitas utama dan pendukung. Adalah suatu cara untuk meningkatkan efisiensi operasional organisasi. Sistem informasi dapat membantu dalam mengoptimalkan aktivitas utama dan pendukung dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data yang relevan. Contoh, perusahaan yang ingin mengoptimalkan aktivitas utama seperti produksi dan aktivitas pendukung seperti pengelolaan stok untuk meningkatkan efisiensi operasional dan meningkatkan kualitas produk. Selanjutnya ada meningkatkan koordinasi antar departemen. Adalah suatu cara untuk meningkatkan efisiensi operasional organisasi. Sistem informasi dapat membantu dalam meningkatkan koordinasi antar departemen dengan cara mengintegrasikan data dan informasi yang relevan. Contoh, perusahaan yang ingin meningkatkan koordinasi antar departemen seperti Departemen Produksi, Departemen Logistik, dan Departemen Keuangan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan meningkatkan kualitas produk. Yang selanjutnya ada manfaat strategis. Manfaat strategis dari integrasi sistem informasi dalam rantai nilai adalah suatu cara untuk meningkatkan daya saing organisasi. Sistem informasi dapat membantu organisasi untuk meningkatkan daya saing dengan cara meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan koordinasi antar departemen, dan meningkatkan respon terhadap perubahan pasar. Contoh, perusahaan yang ingin meningkatkan daya saing dengan cara mengoptimalkan sistem informasi dan meningkatkan koordinasi antar departemen untuk meningkatkan efisiensi operasional dan meningkatkan kualitas produk. Selanjutnya ada peningkatan daya saing. Adalah suatu cara untuk meningkatkan kinerja organisasi. Sistem informasi dapat membantu organisasi untuk meningkatkan daya saing dengan cara meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan koordinasi antar departemen, dan meningkatkan respon terhadap perubahan pasar. Contoh, perusahaan yang ingin meningkatkan daya saing dengan cara mengoptimalkan sistem informasi dan meningkatkan koordinasi antar departemen untuk meningkatkan efisiensi operasional. Selanjutnya ada respon yang lebih cepat terhadap perubahan pasar. Respon yang lebih cepat terhadap perubahan pasar adalah suatu cara untuk meningkatkan kinerja organisasi. Sistem informasi dapat membantu organisasi untuk meningkatkan respon terhadap perubahan pasar dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data yang relevan, serta mengoptimalkan aktivitas utama dan pendukung. Contoh perusahaan yang ingin meningkatkan respon terhadap perubahan pasar dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data yang relevan dan mengoptimalkan sistem informasi untuk meningkatkan efisiensi operasional dan meningkatkan kualitas produk. Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa value chain dan strategi sistem informasi saling terkait dan penting untuk mencapai tujuan bisnis. Value chain membantu memahami proses penciptaan nilai, sedangkan strategi sistem informasi membantu mengoptimalkan proses tersebut dengan menggunakan teknologi informasi. Penerapan sistem informasi yang tepat dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan daya saing organisasi. Cukup sekian presentasi dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan pada video ini dapat bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.